Kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping data Komisi Pemilihan Umum untuk data tahun 2019 ya. Data ini kita akan rubah dari semua data yang ada di sini menjadi bentuk Excel ya. Menjadi bentuk Excel dari mulai Provinsi Aceh, kemudian kalau kita lihat semua Sumatera Utara, Riau, dan semuanya ya, semua provinsi yang ada di Indonesia termasuk yang ada di luar Indonesia, yaitu di luar negeri ya. Kalau kita kontrol ke bawah itu termasuk di luar negeri ya. Di luar negeri pun juga breakdownnya sangat detail ya, dari Turki, kemudian Ukraina, dari Uni Emirat Arab dan seterusnya ya. Total data yang akan kita scrap ini berjumlah 813.337 row ya. Kenapa data ini kita akan rubah ke Excel? Karena dengan Excel nanti kita akan bikin dashboard. Semoga saya bisa selesaikan sampai di ujung ya, sampai di dashboardnya, supaya kita bisa menganalisa. Kan ya, kalau kita lihat backgroundnya sebentar lagi, mungkin beberapa bulan lagi kita akan ada pemilihan umum tahun 2024 ya, tinggal hitungan bulan. Tentunya setiap orang yang berkepentingan akan menggunakan data ini, tapi data ini tidak akan bunyi kalau kita tidak olah ya. Kalau cuman scraping data seperti ini sangat susah untuk dianalisa. Kemudian juga tidak bunyi lah, datanya tidak bunyi ya. Nanti setelah kita scraping saya akan bikin dashboardnya, moga-moga bisa sampai di ujung. Sekaligus ini menjawab pertanyaan dari viewer saya ya. Ada beberapa viewer yang request untuk dia tanya mengenai scraping sampai di tingkat kelurahan ya. Jadi ini kita akan scraping tidak hanya di tingkat kelurahan, tapi dari mulai provinsi, kemudian di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, sampai di tingkat kelurahan, sampai lagi di tingkat TPS ya. Jadi misalnya contoh ini di Aceh, kemudian di kelurahan Alubago ini ada 2 TPS, kemudian jumlah pemilihnya berapa, suara yang sah berapa, jumlah penggunanya berapa, suara totalnya berapa, yang tidak sah berapa, kemudian yang milih Jokowi Maruf berapa, Prabowo Sandi berapa ya. Dari sini kita akan bisa, nanti kita akan analisa di akhir video ya. Moga-moga saya bisa sampai di ujung. Saya akan gunakan Excel dashboard, nanti saya akan buatkan supaya lebih lebih enak dibaca lah, kurang lebih ya. Ya, kembali lagi, data ini untuk menjawab beberapa viewer saya yang menanyakan scraping untuk KPU ya. Jadi kalau Anda ikutin di video saya sebelumnya, saya pernah berbagi cara scraping menggunakan API. Kali ini juga saya akan menggunakan API, cuman bedanya dengan scraping saya sebelumnya ya, 5 bulan yang lalu kurang lebih saya coba scraping data KPU tapi terproteksi ya. Tapi kali ini ternyata proteksinya sudah tidak ada lagi, jadi akan jauh lebih mudah, tidak seribet video saya sebelumnya yang 5 bulan yang lalu. Kita bisa scraping langsung ya. Oke, jadi disclaimernya adalah yang pertama, apabila ada selisih antara scraping dengan data di sini, maka kita gunakan data di sini ya, karena ini data aslinya ya. Tapi saya meyakini nggak akan beda ya, karena scraping itu mengikuti data yang di sini, tapi mungkin ada juga yang kelewat mungkin ya. Jadi acuan pertama kita gunakan data ini, data yang dari situs resminya Pemilu 2019 KPU Go ID, ini data resminya. Kemudian disclaimer kedua ya, karena data ini adalah data publik ya, ini bukan private ya. Karena data publik, maka kita boleh scrap ya, tidak ada pelanggaran hukum di sini. Jadi supaya tidak ada konflik di belakang ya. Jadi ini adalah data publik dan itu diatur dengan Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik ya, dan itu diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Publik ya, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Kalau kita buka di sini,
Atau Anda bisa search sendirilah, ini di Google banyak ya, tinggal Anda cari aja. Nah, harusnya yang berhak atau yang punya kewenangan untuk informasi publiknya di Keminfo Go ID ya. Tapi kalau kita lihat websitenya ini lagi down atau lagi apa nggak tahu nih, mungkin karena menterinya baru aja ketangkep ketangkep Kejaksaan Agung ya. Jadi mungkin ada masalah di sini ya. Oke, kita lewatin aja, kita coba cari data yang lain ya. Ya, pokoknya gini, Anda bisa search sendiri konten isinya apa mengenai data informasi publik, tapi yang jelas bahwa data yang di sini, data KPU ini adalah data publik ya. Data publik itu kita bisa olah ya. Kita bisa ambil datanya, kemudian kita olah untuk kita analisa ya, tentunya untuk orang yang berkepentingan di partai politik. Kalau ini ibarat kita mau perang nih, kalau misalnya kita mau perang, kita harus tahu medan ya. Misalnya kalau di Aceh misalnya, di Aceh ini data mengatakan bahwa Prabowo Sandi ini lebih kuat nih ya. Nah, teorinya bahwa kalau lebih kuat ya tentunya pesaing dari Prabowo harus perang di sini supaya angkanya bisa naik ya, supaya bisa mengalahkan kompetitornya ya, kurang lebih begitu ya. Nah, data ini kita ambil karena data ini yang ada ya. Kalau ada data yang lain yang lebih mendekati dengan analisa ya kita bisa scrap, tapi saya akan gunakan data yang ini aja. Oke, tanpa banyak cuap-cuap kita masuk aja langsung ke objek yang akan kita scrap ya. Kali ini kita akan scrap semua datanya ya, dari tadi sudah jelaskan, dari mulai provinsi, kemudian kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sampai di tingkat TPS ya. Untuk itu kita harus tahu strukturnya dulu. Kita akan menggunakan API karena API jauh lebih cepat daripada kita menggunakan yang lain ya. Kita akan inspect aja dulu, kemudian kita masuk ke network, kemudian kita cari ya, kita pakai fetch ini, kita refresh lagi. Nah, ini kita akan tahu strukturnya. Untuk yang 0 ya, kalau kita klik 2 kali dia akan masuk sini ya, pemilu KPU Go ID static JSON wilayah 0. 0 itu adalah root ya, atau di ujungnya yang paling tinggi statusnya itu terdiri dari provinsi ya. Jadi kode provinsi, kemudian nama provinsi, kemudian nama dapil atau daerah pemilihan. Kita fokus hanya di ini, kode provinsi dan nama provinsi. Begitu juga selanjutnya sampai semua provinsi yang ada di Indonesia, termasuk yang dari luar negeri ya. Kalau kita lihat yang paling bawah itu dari luar negeri. Nah, ini yang kode -99 ini adalah kode luar negeri. Selanjutnya kita balik ke sini lagi. Kalau Anda klik Aceh misalnya ya, kita akan menemukan ini ya, kalau kita klik 2 kali. Nah, ini maksudnya kalau yang tadi 0 terdiri dari seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian kalau 1 ya, tadi seperti saya jelaskan di sini kode 1 ini artinya Aceh. Jadi ini adalah nama kabupaten atau kota yang ada di provinsi Aceh ya. Di bawahnya provinsi itu ada kabupaten kota. Nah, ini kabupaten kota yang ada di Aceh ya. Saya jelaskan strukturnya dulu supaya arahnya bisa lebih jelas ya, lebih fix ya. Oke, selanjutnya kalau kita masuk ke kemudian salah satu aja, kita mesti klik Aceh Barat ya. Di Aceh Barat kita akan menemukan ini ya, kita klik aja 2 kali. Kita akan menemukan bahwa kalau tadi 1 ini adalah nama kabupaten kota yang ada di provinsi Aceh, kemudian turunannya di bawahnya itu ada kecamatan ya. Jadi tadi kalau kita bilang tadi di Aceh mana tadi ya, kita back dulu ya. Oh, di sini di Aceh Barat ya. Di Aceh Barat ini terdiri dari kecamatan dengan kode 1493 yaitu Johan Pahlawan, kemudian kode 1515 yaitu Kawai
XVI ya, dan selanjutnya ya. Ini adalah di tingkat kecamatan ya. Selanjutnya kita akan pilih lagi di kecamatan, misalnya di Arogan Lambalek misalnya ya. Kita klik ya, kita double klik di sini. Nah, ini adalah tunggu, bukan yang ini, yang ini di atasnya ya. Nah, ini adalah nama kelurahan yang ada di kecamatan Arongan Lambalek ya. Jadi ini adalah nama kelurahan, ini kode kelurahannya, ini nama kelurahannya yang ada di kecamatan Arongan Lambalek ya. Selanjutnya kalau kita klik lagi lebih dalam lagi, kita masuk ke ya di bawahnya lagi, bukan yang ini. Ya di bawahnya lagi, di bawah kelurahan tadi sudah masuk ke TPS. Jadi ini TPS dengan kode sekian, ini untuk TPS 1, kode sekian untuk TPS 2. Nah, kodenya, setiap kode itu pasti unik ya, pasti tidak sama. Soalnya kalau secara IT, kalau dia sama nanti jadi crash, jadi dia salah baca. Atau yang dibaca hanya di yang pertama ditemukan. Kalau lokasinya pertamanya di TPS 1, ya dia keluarnya hanya TPS 1. Kalau ada nomor yang sama, ada TPS 5 misalnya, ya dibacanya cuma satu TPS 1 gitu. Jadi setiap istilahnya ini key, ini value ya. Setiap key ini pasti unik, pasti tidak sama. Oke, kita akan mulai dari sini. Kalau kita lihat strukturnya, ya ini kita baca mulai dari sini aja, ya. Dari sini ini artinya setelah wilayah ini ada satu itu kode Aceh. Kemudian ini kode kabupaten kota, kemudian yang ini kode kecamatan, dan ini kelurahan ya. Di kelurahan ada 2 TPS ini dan TPS ini. Nah, ini kita akan scrap semua. Ya, kita akan mulai saja. Nah, tapi bukan ini yang kita akan scrap. Yang kita scrap adalah yang ini PWWP ya. PPWP. PPW itu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalau kita klik 2 kali. Oh ya, satu lagi, sorry. Kita masuk lagi ke dalamnya lagi ya, di TPS ini. Kalau kita klik TPS ini, ya kita akan dapat kodenya ini ya. Nah, kode ini yang kita akan scrap. Jadi tadi setelah kita menggunakan URL yang ini, kita akan dapatkan kode TPS dan nama TPS-nya ya, yang ini. Kemudian setelah itu dengan kode ini kita akan dapatkan jumlah pemilihnya di satu TPS tadi berapa banyak, kemudian yang suara syahnya berapa banyak, penggunanya berapa banyak, kemudian total suara dan yang tidak sah ya. Jadi kelihatannya ini cara bacanya ya, cara bacanya kayaknya begini ya, tolong kalau salah dikoreksi ya. Jadi jumlah pemilihnya itu ada 188, tapi yang menggunakan itu hanya 153, artinya ada yang tidak milih ya. Apa istilahnya kalau tidak milih itu ya, artinya tidak milih sebesar 35 ya, 35 orang itu tidak milih ya. Dari 35 yang tidak milih, 35 tidak milih. Kemudian dari jumlah pengguna ini, kemudian yang sah adalah sekian. Yang tidak syah ini ada 5 ya, artinya 5 orang ini nggak syah karena mungkin nyoblosnya tidak pada tempatnya, atau nyoblosnya ada di beberapa tempat. Misalnya katakan ini ada 2 ya, 2 pemilih, ada 2 orang yang harus coblos, Jokowi sama Prabowo, dia coblos dua-duanya misalnya, itu nggak syah. Atau nyoblosnya di luar kotak misalnya, atau ya Anda bisa lihat sendiri yang dinamakan tidak syah seperti apa, silahkan di googling ya. Tapi bahwa dari sini kita bisa lihat ada 35 orang itu tidak nyoblos ya, golput lah istilahnya ya, saya baru ingat golput, golongan putih ya, nggak nyoblos lah. Kemudian
kurang lebih begitu. Oke, kita akan mulai aja. Kita akan scrap yang ini. Pertama kita harus copy URL-nya dulu. Kita bikin satu file, kita namakan ya, ini maksudnya kita akan scrap data pemilu tahun 2009 sampai di tingkat TPS ya. Kemudian kita namakan URL-nya adalah ya, URL tadi yang tadi kita copy tadi. Kemudian saya akan menggunakan ya, selanjutnya saya akan menggunakan resto, artinya respon sama dengan request. Kemudian metodenya get, nama URL-nya di atasnya, terus kita jadikan dalam bentuk JSON file ya, dalam bentuk format JSON. Kita import dulu request. Selanjutnya kita juga butuh import panda ya. Oke, selanjutnya saya akan kasih nama jumlah pemilih sama dengan respon dari array jumlah dari list pemilih J ya. Pemilih J itu yang kita akan ambil ini ya. Jadi nilainya adalah 188. Kemudian kita akan uji apakah ini berhasil keluar angka 188. Kita simpan. Kemudian kita running. Ya, keluar ya. Setelah ini keluar baru kita kembangkan. Sisanya adalah suara sah pengguna J, kemudian suara total dan seterusnya. Yang kita akan scrap ini semua. Juga ini ya, juga yang milih Jokowi berapa, milih Prabowo berapa. Jokowi itu kodenya 21, kemudian Jokowi Maruf maksudnya ya. Kemudian kode 22 itu Prabowo Sandi ya. Jadi kita akan scrap semua yang ada di sini, yaitu ini beserta ini ya. Ya, supaya cepat saya langsung buat begini aja. Jadi suara sahnya adalah respon dari suara sah dan seterusnya ya. Selanjutnya kita akan print semua. Ya, saya akan buat begini, print ya, kita buat seperti inilah ya. Ini bentuknya adalah string ya, bukan integer ya. Jadi kita harus pakai str. Kalau enggak nanti akan error. Ya, kita bisa tahu jumlah pemilihnya kalau kita bandingkan. Ya, kalau kita buat side by side ya, seperti kita lihat di sini jumlah pemilih 188. Kemudian suara sahnya 148. Kemudian jumlah pengguna 153. Kemudian suara total 153. Kemudian suara tidak sahnya adalah 5. Kemudian yang milih Jokowi Ma'ruf yang ini adalah 20. Kemudian yang pilih Prabowo Sandi 128 ya. Oke, sampai di titik ini semua sudah berjalan oke ya. Sudah kita scrap semua. Selanjutnya saya akan masuk ke scrap di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat kelurahan beserta TPS-nya ya. Tapi itu masuk ke babak kedua ya, yang yang episode yang kedua ya. Oke, rasanya cukup video berbagi kali ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.